Pada pertemuan sebelumnya kita belajar sedikit tentang perilaku demokratis. Apa itu perilaku demokratis? Ada yang tahu nggak? Perilaku demokratis, demokrasi dulunya. Demokrasi, apa itu? Demokrasi, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Lalu demokrasi dalam sebuah negara itu apakah penting? Mengapa demokrasi itu penting? Ada yang mau mencoba menjawab? Oke, Mbak silakan. Demokrasi menjadi dasar bagi terwujudnya kedaulatan rakyat, di mana suara dan aspirasi masyarakat menjadi penentu dalam pengambilan keputusan politik. Itu ya tadi mengapa pentingnya demokrasi dalam suatu negara. Lalu kita hari ini pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai perilaku demokratis di era keterbukaan informasi. Dengan tujuan pembelajaran agar peserta didik mampu menunjukkan perilaku demokratis berdasarkan UUD RI tahun 1945 pada era keterbukaan informasi. Dengan tujuan pembelajaran harian yaitu melalui kegiatan pemaparan materi mengenai perilaku demokratis berdasarkan UUD melalui PowerPoint, peserta didik mampu menguraikan dengan baik. Yang ketiga, setelah melakukan kegiatan berdiskusi kelompok peserta didik mampu menyajikan hasil diskusi mengenai solusi mewujudkan perilaku demokratis dengan baik menggunakan bahasa yang sopan, percaya diri dan sistematis. Ada perilaku demokratis. Apa itu perilaku demokratis? Perilaku demokratis adalah seseorang yang menunjukkan perilaku demokratis adalah orang yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi seperti kesetaraan, keadilan, kebebasan, dan partisipasi. Dalam masyarakat kontemporer, khususnya di era digital, perilaku demokratis semakin penting untuk menjaga kelangsungan dan kemajuan demokrasi. Lalu mengapa keterbukaan informasi penting dalam demokrasi? Ada yang tahu? Mengapa? Karena keterbukaan informasi itu penting menunjukkan transparansi. Adanya transparansi itu warga negara mudah mengawasi kinerja pemerintah dan memastikan bahwa keputusan yang dibuat tentang kebijakan adalah demi kepentingan baik rakyat. Lalu ada akuntabilitas, pemerintah dapat dimintai pertanggungjawaban atas keputusan dan tindakannya jika informasi bersifat transparan. Lalu alasan selanjutnya Ibu boleh minta tolong Mas Bayu. Oh, Bayu Mas. Mas Dana. Mana Mas Dana? Bayu silakan. Partisipasi masyarakat, transparansi informasi mendorong partisipasi publik dalam pengambilan keputusan serta penyampaian ide dan kritik, pencegahan korupsi. Transparansi informasi dapat mengurangi korupsi dengan mencegah perilaku korupsi untuk tidak diketahui. Itu ada alasannya ya mengapa perilaku demokratis itu penting dalam era keterbukaan informasi agar partisipasi masyarakat dan bisa menjadi salah satu pencegahan korupsi. Lalu ada tantangan dalam era keterbukaan informasi. Boleh Retno dibaca? Tantangan dalam era keterbukaan informasi ada informasi dan disinformasi. Di era keterbukaan informasi, penyebaran informasi yang tidak akurat adalah dapat melakukan informasi.
kelompok 8 membahas tentang kasus 2, dan kelompok 3, 6, dan 9 membahas tentang kasus 3. Boleh silahkan membantu kelompoknya masing-masing. Kalian udah dapat NOT-nya ya? NOT-nya itu adalah kasus. Nanti didiskusikan dengan kelompok kalian terkait dengan apa yang menjadi masalah utama, lalu peraturan apa yang dilanggar, dampaknya, dan solusinya. Jelas? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kasus 1, yaitu kabar bohong terkait kematian akibat vaksinasi COVID-19. Saya bacakan.
Pada tahun 2021, Indonesia menghadapi kampanye besar-besaran mengenai vaksinasi COVID-19. Namun, di tengah upaya tersebut, sejumlah hoax terkait vaksin terus bermunculan. Salah satu yang paling mencuat adalah hoax mengenai kematian yang dikaitkan dengan vaksinasi COVID-19. Pada saat itu, sebuah pesan berantai yang beredar di media sosial mengklaim bahwa sejumlah orang meninggal dunia setelah menerima vaksin COVID-19 tanpa menyebutkan bukti atau data medis yang jelas. Pesan tersebut disertai narasi yang mengarahkan masyarakat untuk percaya bahwa vaksin COVID-19 berbahaya dan bisa menyebabkan kematian mendadak. Hoax ini sangat meresahkan karena dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap vaksinasi yang merupakan langkah kunci untuk mengatasi pandemi COVID-19. Berbagai klaim tidak berdasarkan yang tersebar melalui platform media sosial seperti WhatsApp, Facebook, dan Twitter menambahkan ketakutan masyarakat dan memperburuk penolakan terhadap vaksinasi. Jadi kita akan menjawab. Yang pertama adalah apa yang menjadi masalah utama. Yang kedua adalah peraturan apa yang dilanggar. Yang ketiga adalah bagaimana dampak dari kasus tersebut. Dan yang keempat adalah lalu bagaimana solusinya. Yang pertama, apa yang menjadi masalah utama? Yang pertama adalah kabar bohong kematian akibat setelah vaksinasi COVID-19 yang mengakibatkan masyarakat takut dan enggan untuk mengikuti vaksin. Dan yang kedua, peraturan apa yang dilanggar? Peraturan yang dilanggar adalah pelanggaran UU ITE pasal 28 ayat 1, yaitu tentang berita bohong. Bagaimana dampak dari kasus tersebut mengakibatkan masyarakat bukan vaksinasi COVID-19 pada vaksin pemberitahuannya mungkin sejumlah orang menanggar. Lalu bagaimana solusinya? Memilah dengan baik informasi secara bijak dan mencari sumber yang terpercaya, dan pemerintah gunakan untuk mengedukasi para masyarakat yang bisa memilah informasi dengan baik. Siap, apakah ada pertanyaan? Oke, dari kelompok 4 sama 7 ada yang mau ditanggapi enggak? Hasil diskusi kelompok 1. Pertanyaan, tanggapan? It's time to begin today's lesson. Ada yang mau ditanggapi enggak? Sekian dari kelompok kami. Ya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Tadi ya, kalian sudah berhasil mendiskusikan dan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian terkait dengan kasus 1, kasus 2, dan kasus 3. Dari kasus tersebut ada yang mau ditanyakan enggak? Tidak ada. Ya, sudah jelas ya. Dari masing-masing kelompok ya, nanti masuk ke seminar. Kita bakal bermain terkait dengan soal, terkait dengan materi yang sudah dipelajari tadi. Satu kelompok cukup 1 HP saja ya. Ini nanti yang bisa jawab dengan cepat dan tepat dapat tamu yang lain. Oke, silakan. Waktunya 30 detik.
Iya. Belajar tentang menjunjung tinggi perilaku demokratis menjadi semakin penting di era digital seperti saat ini, yang ditandai dengan kemudahan akses terhadap informasi, transparansi informasi yang besar, menawarkan peluang yang fantastis untuk meningkatkan keterlibatan warga negara dalam politik, tetapi juga disertai dengan kelemahan seperti penyebaran ujaran kebencian,